Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Jumpa lagi dengan keadaan yang sehat walafiat tentunya. Tidak terasa kita hampir 3 bulan atau 12 minggu kita tidak ketemu di dalam ibadah secara langsung di rumah ibadah. Tapi saya percaya Roh Kudus tidak pernah terbatas. Amin. Roh Kudus ada di rumah saudara. Waktu saudara beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing, saya tahu Tuhan ada di sana. Oleh karena itu ini minggu yang ke-13 kita ada di masa pandemi COVID-19 sebagai sebuah cara Tuhan melatih kita dengan adanya pandemi ini supaya kita bisa berubah dalam banyak hal. Dan hari ini kita sudah ada di sebuah zaman yang disebut new normal. Artinya ada sebuah normal yang baru yang akan menjadi habit kita, akan menjadi sikap kita untuk menghadapi Corona. Nah, pagi hari ini saya percaya saya sementara berhadapan dengan orang-orang yang saya mau sebut sebagai pahlawan-pahlawan dari Tuhan, di mana engkau rebut kemenangan lewat 12 minggu di depan yang kemarin kita sudah bisa melewati dengan berbagai-bagai pergumulan. Tapi saya boleh jumpa dengan saudara para pemenang di pagi hari ini sebab saudara hebat di dalam Tuhan. Katakan dengan Tuhan, saya menjadi orang yang luar biasa dengan engkau. Puji nama Tuhan, pagi ini langsung saja saya akan membawa saudara di dalam merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari siapkan hati saudara, bersama-sama dengan saya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Hati kami bersuka cita sebab bisa jumpa lagi dengan orang-orang hebatnya Tuhan, dengan orang-orang yang adalah pemenang di dalam Tuhan. Dan semua kami pagi ini siap untuk diberkati lagi dengan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami lagi untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya firman itu akan menimbulkan iman kami untuk kami menjadi kuat lagi berjalan mengejar visi Tuhan yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Urapan-Mu ada di tengah-tengah kami, baik di tempat di mana kami sementara beribadah, bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah. Tuhan tetap menjamah, Tuhan memberkati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu mari persiapkan Alkitab saudara dan buka firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 17 hingga ayat yang ke-25. Langsung aja saudara temukan ayat ini, 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 17 hingga ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu dia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin ini? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud ke Baal Perazim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Ayat 21. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya itu mengangkutnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat yang ke-25 saudara. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Kekasih Tuhan yang dicintai Tuhan, saya sementara mau belajar dan membawa saudara untuk sama-sama belajar untuk menjadi orang yang siap menjawab tantangan di dalam kehidupan saat ini.
Saat ini kita sudah berada di satu era yang disebut new normal, di mana pemerintah mulai membebaskan kita untuk beraktivitas, tetapi tetap dengan mentaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh gugus tugas COVID-19 tentunya di daerah masing-masing. Satu hal yang saya tahu, ini new normal, artinya sebuah kenormalan yang baru, di mana kita akan melakukan banyak hal yang dulu belum pernah kita lakukan. Itu harus menjadi sebuah kenormalan yang kita lakukan hari ini. Nah, untuk itu kita perlu sebuah kekuatan untuk menjawab tantangan kehidupan saat ini. Kita perlu sebuah kekuatan lebih untuk supaya menjadi terbiasa dengan normal yang baru ini, sehingga saudara di sana menjadi pemenang. Oleh karena itu saya mau bilang, jemaat Tuhan membutuhkan mental penerobos. Katakan dengan saya, mental penerobos. Katakan sekali lagi dengan saya memiliki mental penerobos, di mana akan melewati setiap masa-masa yang masih dalam penyesuaian ini untuk menjadi sesuatu budaya yang baru. Nah, kita melihat di pagi hari ini dari 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 hingga ayat yang ke-25, dia katakan bahwa ketika orang-orang Filistin itu mendengar bahwa Daud telah diurapi menjadi raja, mereka gusar sebab mereka tahu ini orang diurapi Tuhan. Dan musuh Filistin terus mengejar Daud, ingin menangkap dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Alkitab bilang dia datang di kubu pertahanan. Dia tidak mencari perlindungan kemana-mana, tapi dia datang di kubu pertahanan. Mungkin hari ini saudara dan saya menghadapi keadaan seperti Daud yang lagi dikejar-kejar musuh. Satu tempat yang bisa menolong saudara dan saya, yaitu datang ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan adalah sebuah tempat di mana dia bisa berlindung di sana. Dia bisa menikmati sebuah kenyamanan untuk sementara waktu, terhindar dari pedang musuh. Oleh karena itu Daud memilih untuk datang di kubu pertahanan. Mazmur selalu berkata, Tuhan, Engkaulah gunung batuku, kubu pertahananku. Artinya saudara, tidak ada tempat yang paling aman hari-hari ini untuk engkau mendapat perlindungan selain kau datang di kubu pertahanannya Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Dan itulah tindakan yang hebat yang dilakukan oleh Daud. Sekalipun dia sudah penuh dengan pengurapan menjadi seorang raja, tetapi dia tidak membanggakan diri dengan pengurapan itu. Tapi dia tetap berkata, aku pergi ke kubu pertahanan. Biar pagi hari ini saudara dan saya memiliki sebuah keputusan bahwa ketika kita sudah ada di new normal ini, bukan berarti kita dibebaskan untuk melakukan apa saja, tapi tetap Allah kita menjadi kubu pertahanan, menjadi tempat perlindungan, menjadi tempat yang paling aman untuk saudara berlindung. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh karena itu saudara, Daud sangat strategis untuk supaya dia dapat mengalahkan musuh. Dia mesti datang di tempat perlindungan. Supaya saudara dan saya bisa melewati masa-masa sulit, maka engkau mesti bergeser sebentar, ada di kubu pertahanannya Tuhan. Kita ada di balik tembok perlindungan Tuhan, supaya kalau ada musuh menyerang, ada orang yang ingin menyerang saudara, kuasa kegelapan roh jahat ingin menyusahkan saudara, ada Tuhan yang menjadi kubu pertahanan bagi kita, yang menjadi perlindungan bagi saudara dan saya. Saya pikir di musim new normal seperti ini, kita mesti ambil sikap seperti Daud, datang ke kubu pertahanan. Yang siap untuk ada di kubu pertahanan Tuhan hari-hari ini, beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Tapi yang dikasih oleh Tuhan Yesus itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa ketika Daud sudah ada di kubu pertahanan, dan dia tahu orang-orang Filistin itu sudah memencar di lembah Refaim untuk menangkap dia, Daud ada di kubu pertahanan. Bukan berarti dia tidak bikin apa-apa di situ. Kalau kita perhatikan di ayat 19, Daud itu ternyata berdoa dengan Tuhan. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia tahu di samping kiri kanan sekelilingnya itu ada Filistin, dan satu-satunya cara adalah dia mengangkat wajahnya, dia bangun hubungan dengan Tuhan, dia berbicara dengan Tuhan, dia menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa Daud berkata kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akankah kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud,
majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ini yang kita maksudkan hari-hari ini. Kita lagi bicara tentang communication, kita lagi bicara tentang komunikasi. Hari ini gembala senior kita juga berbicara tentang komunikasi di dalam suara gembala. Dan kalau saudara perhatikan, dia lebih menekankan kepada doa, di mana kita menaikkan sesuatu permohonan kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Berapa banyak saudara tahu bahwa ini komunikasi yang paling luar biasa adalah ketika umat Tuhan berdoa, Tuhan menjawab dia. Ketika umat Tuhan meminta sesuatu, Tuhan menjawab. Ketika umat Tuhan berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan menolong saudara. Nah, ini yang dilakukan oleh Daud. Dia membangun hubungan, dia berseru kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Berapa banyak saudara hari-hari ini kalau engkau dan saya punya pergumulan, engkau datang dan bertanya kepada Tuhan. Banyak saudara yang hari-hari ini kalau engkau punya pergumulan, engkau selalu lipat kaki, lipat lutut, kemudian berdoa dan bertanya jalan keluar kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika engkau lipat lutut berdoa, bertanya kepada Tuhan, Bapamu di sorga menjenengkan telinga, mendengar doamu, dan dia segera menjawab engkau jika permintaan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pagi hari ini itu yang Daud lakukan. Di ayat 19 dia katakan bahwa apa yang harus aku buat Tuhan? Apakah aku maju mengawal orang Filistin? Apakah engkau akan serahkan mereka ke dalam tanganku? Dan Tuhan jawab, Tuhan jawab. Dengar baik umat Tuhan, Tuhan jawab. Dan dia berkata, maju Daud, sebab pasti aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Wow, luar biasa. Saya percaya hari-hari ini, ketika engkau punya hati menggebu-gebu seperti Daud, minta sama Tuhan, datang berseru sama Tuhan, dan Tuhan mendengar dan dia menjawab engkau tepat pada waktunya. Katakan dengan saya, Tuhan jawab doa saya tepat waktu. Haleluya. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa bosan untuk minta kepada Tuhan, sebab dia akan jawab doamu tepat pada waktunya. Perhatikan bahwa cara Tuhan memimpin kita hari ini belum tentu sama dengan hari esok. Berapa banyak saudara yang tahu cara Tuhan memimpin dan menolong kita hari ini itu tidak sama dengan besok. Ketika kita awal-awal masuk di dalam musim atau season pandemi corona ini, kita tidak tahu bagaimana caranya mengatasinya. Kita cuma dengar instruksi perintah harus begini dan kita ikuti semua. Dengar, cara Tuhan untuk menolong kita waktu masa pandemi itu mungkin atau berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di masa new normal ini. Yang percaya katakan amin. Kalau kemarin Tuhan bilang stay home, diam di rumah, aktivitas dari rumah. Di new normal ini kita mulai diizinkan keluar dari rumah, beraktivitas termasuk datang beribadah di rumah gereja. Nah, di musim seperti ini tentu Tuhan punya strategi yang berbeda. Yang kemarin di musim pandemi berbeda dengan hari ini di musim new normal. Allah kita Allah yang penuh dengan kreativitas. Dia Allah yang kreatif, yang menolong kita tidak dengan satu cara, tapi dengan berbagai-bagai cara. Oleh karena itu kalau kita baca secara keseluruhan di dalam 2 Samuel pasal yang kelima 17 sampai 25 kita temukan cara pertama Tuhan bilang kepada Daud, maju, seru mereka, sebab aku menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tapi kedua kali ketika Filistin itu menyerang sekali lagi, Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Apa arti ini? Jangan berhenti bertanya sama Tuhan. Daud selalu, katakan dengan saya selalu bertanya kepada Tuhan. Ada amin? Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Kemenangan pertama dia udah alami. Maju ke pergumulan kedua. Dia tidak diam di situ. Dia bertanya sama Tuhan. Dan Tuhan berkata dengan cara yang berbeda. Mari kita perhatikan. Alkitab bilang begini. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan dia menjawab, jangan maju. Kalau tadi yang pertama Tuhan bilang maju. Yang kedua Tuhan bilang jangan maju. Strategi berikutnya adalah buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat 24, perhatikan. Ayat 24 dia bilang, dan bila
engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau, maka haruslah engkau bertindak cepat. Perhatikan di ayat 24 ini spesial untuk case yang kedua. Kalau yang pertama Tuhan bilang maju, serang, aku akan menyerahkan musuh itu ke dalam tangan. Yang kedua, Tuhan bilang bahwa jangan maju, tetapi buat lingkaran, gerakan lingkaran, dan pasang telingamu untuk mendengar. Kalau tadi di sini nggak perlu kamu mendengar Tuhan, di poin kedua atau di case kedua ini, pasang telinga untuk mendengar Tuhan berjalan di atas pohon kertau. Dengan dua cara yang Tuhan berikan secara berbeda, ini berarti Tuhan minta kepada Daud memiliki mental taat kepada Tuhan. Katakan dengan saya, mental taat. Kita mesti taat kepada Tuhan. Pada case pertama dia ikuti, dia taat. Pada case kedua pun demikian. Itu dibuktikan di dalam ayat 25 dari 2 Samuel pasal 5 tadi. Nah, saudara, inilah yang saya bilang, kita mesti memiliki sebuah mentalitas penerobos. Apa itu penerobos atau menerobos? Menerobos itu artinya melawan arus, mengalahkan, membuat sesuatu yang baru. Secara implisit, saudara, bisa diartikan bahwa jika kita berani menerobos atau melakukan sesuatu yang seturut dengan kehendak Tuhan, berarti saudara harus melakukan sesuatu yang aktif dan siap pula untuk menghadapi situasi yang tidak enak, yang berat, dan lain sebagainya, yang berbeda dari yang pertama dan yang kedua. Itu yang Daud lakukan. Sehingga saya bilang Daud memiliki mental sebagai seorang penerobos luar biasa. Nah, kenapa kita harus bersiap untuk masuk di masa kelegaan sebagai seorang penerobos? Bagaimana caranya? Atau apa saja yang mesti kita lakukan untuk menjawab tantangan kehidupan saat ini? Maka perhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, mengapa kita harus bersiap untuk masa ini? Adalah telah begitu lama saudara berdoa, mungkin 3 bulan saudara di rumah berdoa tiap hari. Engkau berseru kepada Tuhan untuk supaya Tuhan membuat sebuah pemulihan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini yang kau doa itu sudah Tuhan dengar. Kemudian yang kedua, kirbat di tangan Tuhan itu sudah penuh dengan doa dan air matamu. Engkau berdoa, Tuhan, ada begitu banyak hal yang aku alami. Dan dengar baik-baik, kirbat di tangan Tuhan sudah penuh dengan doa dan air mata. Dan ini waktunya bagi saudara. Kemudian yang ketiga, Tuhan sangat suka jika kapasitas saudara diperbesar, daya tampung saudara diperbesar, kemenangan demi kemenangan engkau raih dari Tuhan. Kemudian yang keempat, saya mau bilang ini zaman perubahan, zaman lebih baik dari zaman kemarin. Zaman kelimpahan sudah datang untuk saudara dan saya. Dan yang kelima, ini saatnya gereja mendapat kesempatan untuk memiliki kekuatan spirit seperti yang dipunyai Daud, seperti yang dipunyai oleh nabi-nabi yang lain yang ditulis di dalam Alkitab. Nah, oleh sebab itu saya mau bilang hari ini kalau saudara dan saya masih dikasih kesempatan untuk hidup, berarti hidup ini tidak bisa lagi untuk santai-santai saudara. Hidup ini tidak bisa lagi untuk membuang-buang waktu yang begitu banyak atau bermain-main dengan keadaan. Tapi engkau mesti hidup dengan serius. Engkau mesti hidup dengan lebih lagi. Dan engkau mesti melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Apa yang harus saudara dan saya lakukan menghadapi keadaan new normal ini? Saya punya 4 hal yang mesti engkau lakukan di musim new normal ini. Yang pertama, sadar dan berjaga-jaga. Itu yang Daud lakukan. Dia sadar, dia berlari ke kubu pertahanan, dia berdoa di situ, dia bertanya kepada Tuhan dan dia mendengar jawaban Tuhan. Artinya dia sadar dan dia berjaga-jaga. Ini waktu yang bukan untuk santai-santai, ini waktu bukan untuk kita bermain-main, ini bukan waktu untuk kita biarkan waktu itu berlalu sebegitu aja. Tapi engkau mesti sadar dan berjaga-jaga. Bukankah 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata begitu, berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jagalah sebab iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Kemudian yang kedua yang mesti kita lakukan di masa-masa seperti ini adalah saudara mesti bangun dan bertindak. Amin.
bangun dan bertindak. Setelah sadar dan berjaga-jaga, kita bangun dan bertindak. Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 3 sampai ayat 8 kita temukan di situ ada 4 orang kusta yang cerita itu berkata bahwa mereka duduk di pintu gerbang kota. Karena mereka kusta, mereka diusir dari perkemahan orang-orang Israel. Dan orang kusta ini ada di luar perkemahan. Tapi hari itu ketika mereka duduk di situ dan ada musuh di depan sana yang lagi penuh dengan semua perbekalan, mereka tidak bisa duduk diam dalam kelaparan. Dan mereka berkata, kalau kami duduk diam di sini tidak bertindak, kami pasti mati. Kalau kami maju dan masuk ke kemah musuh pun, di sana ada 2 kemungkinan. Yang pertama kita ditangkap, dibunuh, mati habis. Atau yang kedua kita dapat kesempatan untuk bisa dapat makanan di sana. Akhirnya 4 orang kusta ini bertindak. Mereka pergi masuk ke dalam kemah musuh. Dan ternyata mereka sampai di sana, mereka lihat musuh semua udah pada berantakan, berlarian, dikejar-kejar musuh. Nah, oleh karena itu, hal yang kedua mesti kita lakukan adalah bangun dan bertindak. Orang kusta yang tidak punya harapan ini pun dia bangun dan bertindak. Ternyata di ujung sana ada jawaban, itu ada pertolongan, ada mujizat bagi dia. Kenapa? Karena dia bangun dan bertindak. Yang ketiga, saudara mesti memiliki senjata. Dan Yoel pasal 3 ayat 10 bilang bahwa kamu mesti tempa mata bajakmu, pertajam semua yang ada pada kita. Kepekaanmu mesti dilatih. Cara mendengar Tuhan mesti dilatih. Supaya waktu Tuhan bicara di case pertama berbeda dengan case kedua, kamu tidak salah tangkap. Sebab kamu peka, tajam. Persenjataanmu itu begitu tajam untuk mendengar Tuhan. Dan yang keempat, bertindak dengan segera. Yoel pasal 3 ayat 13. Dia bilang, sabitlah, ayunkan sabitmu, bertindak dengan segera. Karena ini musimnya, ini waktunya, ini kesempatan bagi umat Tuhan untuk bertindak dengan Tuhan. Berapa banyak saudara mau bertindak? Di masa new normal ini kita mulai bertindak dengan iman, bertindak dengan hikmat Tuhan, bertindak dengan tuntunan Tuhan. Supaya apa yang kamu minta, apa yang kamu rindukan Tuhan kerjakan, itu Tuhan lakukan. Bahkan firman Tuhan bilang, apa yang hilang di masa pandemi, dengar baik, apa yang hilang di masa pandemi ini Tuhan akan gantikan di musim new normal ini. Yang setuju katakan amin. Apa yang hilang di masa pandemi akan Tuhan gantikan di musim new normal ini. Tepuk tangan bagi Allah kita. Karena itu lakukan 4 hal: sadar dan berjaga-jaga, bangun dan bertindak, tempah dan pertajam semua yang ada pada kita, kemudian bertindak dengan segera. Ini waktu yang sangat tepat untuk saudara bertindak dengan Tuhan. Karena itu, untuk mengalami terobosan, jangan berpikir bahwa kita berjalan di jalan yang bebas hambatan. Oh tidak, banyak hambatan saudara. Karena itu disebut penerobos. Karena kita melewati banyak hal yang tentunya itu jadi pergumulan bagi kita. Dan engkau tidak boleh berpikir bahwa kita berjalan di jalan yang tanpa hambatan untuk menuju tujuan kita, tetapi kita mesti percaya bahwa Tuhan yang berjalan di depan kita, Dia selalu memberi jalan keluar kepada setiap kita. Memang masih tetap ada hal-hal yang dilakukan di new normal ini, tetapi dengar, ada penyertaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, saya mau bilang, ada penyertaan Tuhan bagi saudara. Ada penyertaan Tuhan yang dahsyat untuk kita. Nah, oleh sebab itu perhatikan, saya mau bawa saudara di bagian terakhir ini. Kita melihat cerita tentang bagaimana Tuhan bisa mengubah keadaan. Tuhan yang mengubah keadaan dari situasi yang buruk, tidak ada harapan, menjadi keadaan yang penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan sukacita karena Tuhan mengubah keadaan. Oke, mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 dan 25. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 dan 25. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya lalu mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal. Perhatikan baik-baik saudara, bahwa keadaan krisis luar biasa terjadi dihadapi oleh Raja Aram Ben-Hadad ini.
Dan karena kesusahan itu, maka seluruh negeri itu mengalami yang namanya kesusahan. Namun saudara, di tengah-tengah kesusahan itu, Alkitab berkata bahwa lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Kalau tadi Raja Ben-Hadad bilang susah, ini masa sulit ini. 1 cup tai merpati itu sangat berharga, kotoran merpati sangat berharga. Tapi Nabi Tuhan bilang, hari ini atau besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Berlimpah kelimpahan datang. Kemudian saudara perhatikan di ayat yang kedua, tetapi perwira yang di ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuka tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi ada orang yang komplain terhadap suara Tuhan tadi yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Dia bilang, bagaimana mungkin biar Tuhan buka tingkap langit hari ini, tidak mungkin hal itu terjadi. Nabi Tuhan cuma berkata, jika kamu tidak percaya, kamu tidak akan makan hasil daripada perubahan yang Tuhan lakukan. Nah, oleh karena itu perhatikan dari cerita ini, Raja Ben-Hadad lagi berpikir keadaan krisis dan semua mahal. Tai merpati, kotoran merpati aja mahal, apalagi makanan dan minum. Kepala kerbau saja 80 sikal, mahalnya luar biasa. Tapi Nabi Tuhan bersabda, Nabi Tuhan berkata bahwa besok kira-kira waktu yang sama, tepung akan menjadi murah, tepung yang terbaik. Sesukat itu cuma 1 sikal. Bahkan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Akan terjadi sebuah pemulihan yang luar biasa. Ini mesti kita doa supaya Tuhan lakukan di new normal ini. Pemulihan-pemulihan terjadi, perbaikan-perbaikan terjadi. Semua yang terhilang di masa pandemi, Tuhan gantikan di masa new normal. Setuju? Katakan amin. Kita lihat ayat-ayat ini memberikan kepada kita sebuah penjelasan yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan tidak akan pernah lupa kepada umatnya. Dia akan mengubah semua keadaan. Dia akan menjadikan terobosan-terobosan baru di dalam apa yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu perhatikan umat Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu sulit untuk tidak Tuhan lakukan. Tadi di pembacaan pertama kita lihat ada Daud yang menghadapi musuh. Tuhan tidak habis akal untuk menolong dia ketika dia diserang oleh musuh yang kedua kali. Kita melihat kisah di seputar Nabi Elisa. Raja Ben-Hadad berkata, ekonomi lagi krisis, keadaan lagi sulit, tidak mungkin orang bisa hidup. Kepala keledai berharga 80 sikal, kotoran merpati saja dijual orang. Tapi Nabi Tuhan bilang tidak. Besok kira-kira waktu yang sama, sesukat tepung yang terbaik cuma berharga 1 sikal. Ada sebuah perubahan, ada sebuah kemakmuran yang Tuhan kasih, ada sebuah keadaan yang baik yang Tuhan lakukan. Kenapa? Sebab ada Nabi Tuhan yang berseru, ada orang percaya yang berseru, ada gereja Tuhan yang berseru. Kalau gereja Tuhan berseru, dengar baik umat, dia akan ubah dari keadaan krisis menjadi keadaan yang berkelimpahan. Dia akan ubah dari keadaan yang diserang musuh menjadi keadaan yang penuh kemenangan. Itulah Tuhan kita. Oleh karena itu pagi ini saya mendorong setiap saudara untuk mari teguh hati, kuat hati, berjaga-jaga terus, berjalan bersama Tuhan di musim new normal ini. Datang terus ke kubu pertahanan seperti yang dilakukan oleh Daud. Saya percaya saudara pasti ditolong Tuhan. Saudara akan mendapat jalan-jalan yang tidak diketahui oleh banyak orang, tapi Tuhan buka rahasianya untuk saudara dan saya. Kenapa? Sebab engkau orang teristimewa di hadapan Tuhan. Engkau orang yang spesial di hadapan Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari bangkitkan imanmu. Buang semua rasa takut.
lepaskan semua kebimbangan, dan kita menerima jawaban yang datang daripada Tuhan. Jika engkau mau melihat Tuhan bekerja di dalam hidupmu pagi ini, mari buka tanganmu, ikuti doa saya. Kalau engkau yang sakit, taruh tanganmu di tempat yang sakit, dan engkau berkata, Tuhan punya mujizat tersedia bagi saya. Jika engkau lagi sementara bergumul dengan masalah ekonomi dalam kehidupan keluargamu, katakan, angkat tanganmu dan bilang, Tuhan, engkau Allah yang membuat pemulihan di musim new normal ini. Mungkin kemarin ada banyak hal yang menjadi hilang di dalam usaha bisnismu. Ini waktunya Tuhan pulihkan kembali keadaanmu. Oleh karena itu, mari buka tangan saudara, angkat tangan saudara, taruh tanganmu di bagian yang sakit, dan mari kita berdoa bersama-sama, bersepakat dengan Tuhan, bersepakat dengan kerajaan Allah, bersepakat dengan kami hamba Tuhan. Maka saya percaya Tuhan mendengar doamu. Bapa di sorga, pagi hari ini musim di mana Tuhan buat terobosan di dalam kehidupan kami. Kami sudah berpindah dari masa pandemi ke masa new normal. Kami berpindah dari keadaan yang penuh dengan keterbatasan untuk mulai ada di dalam pembebasan. Di musim pembebasan ini kami tahu Tuhan kembalikan yang hilang di musim pandemi. Setiap jemaat yang usahanya kemarin mengalami penurunan, hari-hari ini Tuhan gantikan kembali. Hamba berdoa terjadi dalam nama Yesus. Kelimpahan datang bagi jemaat Tuhan, kemakmuran datang bagi jemaat Tuhan, kesembuhan, kesehatan datang bagi jemaat Tuhan. Semua yang berdoa pagi ini mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kuasa Allah, mereka mengalami pertolongan. Oleh karena itu tidak ada yang mustahil bagimu. Bapak, aku berdoa setiap tangan umatmu diberkati, sehingga apa aja yang mereka kerjakan Tuhan buat jadi berhasil. Apa yang mereka pikirkan, doakan, renungkan terjadi dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan bawa umatmu naik dan bukan turun. Engkau jadikan mereka berhasil dan bukan gagal. Semua yang ada di tangan umatmu diberkati melimpah-limpah. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Aku percaya tangan Tuhan yang dahsyat itu terkedang atas jemaatmu, dan engkau melepaskan berkat atas setiap kami pagi hari ini, yaitu berkat yang terbaik yang tersimpan di dalam kerajaan Allah. Pagi ini itu dicurahkan kepada kami. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat yang tak terhingga itu dicurahkan melimpah-limpah atas umat Tuhan. Oleh karena itu, mari umat Tuhan, buka tanganmu dan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah kasih sayang yang berasal dari Bapa di sorga, penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan dalam Roh Kudus tinggal tetap menyertai, menolong, dan membimbing saudara sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.